Pak Karta adalah seorang pria berusia 45 tahun yang mengelola warung ayam geprek di pinggir jalan. Setiap pagi ia bangun lebih awal untuk menyiapkan bahan-bahan dan memastikan warungnya siap dibuka. Meskipun warungnya sepi, semangatnya tidak pernah surut. Ia selalu percaya bahwa kerja keras akan membuahkan hasil. Pak Karta dikenal sebagai sosok yang ramah. Setiap kali ada pelanggan, ia menyambut mereka dengan senyuman dan sapaan hangat. "Selamat pagi, mau pesan apa hari ini?" tanyanya sambil menyiapkan pesanan. Ia suka bercanda dengan para pelanggan, membuat suasana warungnya lebih hidup, meskipun seringkali hanya ada 1 atau 2 pengunjung. Kehidupan keluarga Pak Karta tidak selalu mudah. Dengan penghasilan yang pas-pasan, ia harus cermat mengatur keuangan untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Istrinya, Bu Yati, adalah sosok yang tenang dan selalu mendukungnya. Setiap malam setelah warung tutup, mereka sering berbicara tentang usaha dan bagaimana cara menarik lebih banyak pelanggan. "Kita harus lebih kreatif, Pak. Bagaimana cara menarik lebih banyak pelanggan? Mungkin bisa coba promo diskon," saran Bu Yati dengan lembut. Namun, meskipun ia berusaha keras, warungnya tetap sepi. Rasa frustasi mulai menggerogoti hatinya. "Kenapa ya usaha ini tidak laku-laku?" gumamnya saat membersihkan meja makan di sore hari. Seringkali ia merasa tertekan dengan beban utang yang menggelayuti pikirannya. Namun tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga membuatnya terus berjuang. Ia tak mau menyerah begitu saja. Pak Karta adalah contoh nyata dari seseorang yang tidak pernah lelah berusaha. Meski dalam keadaan sulit, ia percaya bahwa suatu saat jerih payahnya akan terbayar. Dengan kerja keras yang lebih kuat, ia berusaha mencari cara agar warung ayam geprek miliknya bisa dikenal lebih luas, sambil berharap agar hari-hari ke depan membawa perubahan yang lebih baik. Bu Yati, sosok istri dari Pak Karta, sosok yang selalu tenang dan sabar. Usianya tidak jauh berbeda dari suaminya, sekitar 40 tahun. Ia dikenal sebagai wanita yang solehah dan sangat mendukung suaminya. Setiap pagi Bu Yati bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi keluarga sebelum Pak Karta berangkat ke warung. Dan sebelum itu, tentunya praktek ibadah subuh selalu dilakukannya. Bu Yati selalu berusaha menciptakan suasana yang nyaman. Ia suka merawat tanaman di halaman dan memasak dengan hati-hati. "Masakan ibu pasti enak, Pak," katanya sambil tersenyum ketika Pak Karta kembali dari warung. Ia tahu betul cara membuat suaminya merasa lebih baik saat merasa stres. Andai kita tidak fokus pada yang namanya rezeki itu hanya uang saja. Istri seperti Bu Yati ini adalah juga rezeki yang banyak, yang besar. Meskipun keadaan ekonomi mereka sulit, Bu Yati tidak pernah mengeluh. Ia selalu bersikap optimis dan mencoba memberi semangat pada Pak Karta. "Pak, kita pasti bisa cari cara lain kok untuk menarik pelanggan, Pak. Jangan putus asa ya, Pak," ujarnya lembut. Saat mereka berbicara tentang usaha, Bu Yati selalu menyiapkan teh hangat untuk suaminya saat malam tiba. Menjadi pendengar setia saat Pak Karta menceritakan kekhawatirannya. Sikap penurut dan penuh pengertian membuat Bu Yati sangat dicintai oleh keluarganya. Ia selalu mengutamakan kebahagiaan keluarga di atas segalanya. Jika ada masalah, ia lebih suka membahasnya dengan kepala dingin. "Kita hadapi bersama ya," ucapnya saat mereka membicarakan utang yang semakin menumpuk. Dengan kesabaran dan doa, Bu Yati yakin bahwa Tuhan akan memberikan jalan. Ia selalu mengingatkan suaminya untuk bersyukur atas apa yang mereka miliki. Meskipun kadang khawatir, Bu Yati tetap setia mendampingi Pak Karta, berpegang pada keyakinan bahwa kebersamaan dan ketulusan hati mereka akan mengantarkan keluarga menuju masa depan yang lebih baik. Suatu sore, saat warung Pak Karta sepi, Pak Damir mampir untuk membeli ayam geprek. Melihat wajah Pak Karta yang murung, dia pun bertanya, "Ada apa, Pak? Kok wajahnya terlihat lesu?" Pak Karta mengeluh tentang kesulitan usaha yang dialaminya. Pak Damir mendengarkan dengan seksama, lalu memberi saran yang mengejutkan. Pak Damir adalah penjual sapu yang sering lewat di depan warung ayam geprek Pak Karta. Usianya sekitar 40 tahun dan dia dikenal sebagai orang yang ramah. Setiap kali dia lewat,
Selalu ada senyuman di wajahnya, dan dia tidak segan-segan untuk menyapa siapapun yang ada di sekitar. "Pak, coba deh Pak, pergi ke rumahnya Mbak Wage. Dia bisa membantu penglarisan usaha lo," kata Pak Damir sambil menyiapkan pesanan. Dia menjelaskan bahwa banyak orang yang berhasil setelah melakukan ritual dengan Mbah Wage. "Tapi ingat Pak, jangan hanya bergantung pada itu. Usaha dan niat baik juga penting," tambahnya. Pak Damir selalu optimis dan percaya bahwa ada jalan keluar untuk setiap masalah. Dia juga berbagi kisah tentang beberapa pelanggannya yang pernah mengalami hal serupa. "Saya tahu rasanya susah Pak, tapi jika kita mau berusaha dan mencari jalan, pasti ada harapan," ujarnya dengan penuh semangat. Walaupun hanya seorang penjual sapu, saran Pak Damir memberi dampak besar bagi Pak Karta. Dengan cara yang sederhana dia membuka mata Pak Karta untuk mencari solusi. Sikap positif dan keinginan untuk membantu orang lain menjadikan Pak Damir sosok yang dikenang dalam ingatan Pak Karto sebagai titik awal dari perjalanan baru dalam usahanya. Warung ayam geprek milik Pak Karta terletak di pinggir jalan yang ramai, tetapi sayangnya suasana di dalam warungnya seringkali sepi. Dari luar, warung ini terlihat sederhana dengan papan nama yang dicat dengan cerah, menampilkan menu andalan mereka. Aroma bumbu ayam geprek yang khas bisa tercium dari jauh, tapi itu tidak cukup untuk menarik pelanggan. Di siang hari ketika matahari bersinar terik, warung tersebut biasanya kosong. Hanya ada beberapa meja dan kursi yang diletakkan di luar, menunggu pengunjung yang tidak kunjung datang. Pak Karta duduk di balik meja sambil sesekali melihat ke jalan, berharap ada mobil atau motor yang berhenti untuk membeli. Ketika ada pembeli yang datang, wajah Pak Karta langsung ceria. "Mau pesan apa ya? Selamat datang," tanyanya ramah. Meskipun dia tahu warungnya seringkali sepi, namun setelah pelanggan pergi, kesunyian kembali meliputi warung itu. Suara deru kendaraan yang lewat terdengar lebih keras, seolah mengingatkan Pak Karta akan kesepian usahanya. Pak Karta berusaha keras untuk menjaga kebersihan dan keindahan warung. Dia selalu memastikan meja dan kursi bersih, serta makanan tersaji dengan rapi dan cepat. Meskipun sepi, Pak Karta tetap membuka warung setiap hari, berharap ada pelanggan baru yang tertarik untuk mencoba ayam geprek buatannya. Setiap sore, saat matahari mulai tenggelam, harapan baru muncul. Beberapa pengendara mungkin mampir untuk membeli makanan sebelum melanjutkan perjalanan. Namun seiring waktu, Pak Karta merasa semakin putus asa. Dia terus berpikir, apa yang salah dengan usahanya? Kenapa warungnya tidak laku? Dalam pikirannya, berbagai solusi muncul. Dan solusi yang sangat terpampang di otaknya hanyalah solusi dari Pak Damir, yakni berkunjung ke rumah Mbah Wage. Rumah Pak Karta dan Bu Yati adalah tempat yang hangat, meskipun suasananya seringkali terasa tertekan. Terletak tidak jauh dari warung, rumah ini sederhana, dengan dinding cat berwarna krem dan atap genteng merah. Di dalam ada ruang tamu kecil, dapur dan 2 kamar tidur. Setiap sudut rumah mencerminkan kerja keras dan kasih sayang mereka. Dinding-dinding rumah ini menjadi saksi bisu dari perjuangan mereka. Meskipun ada saat-saat penuh kebahagiaan, tekanan dari masalah keuangan kadang membuat suasana menjadi suram. Setiap kali mereka melihat anak-anak bermain di halaman, hati mereka terasa bergetar. Mereka ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, tapi seringkali merasa terjebak dalam keadaan sulit. Di rumah ini, Pak Karta dan Bu Yati terus berjuang. Berharap ada solusi yang datang dengan doa dan usaha, mereka berusaha menjaga kehangatan keluarga meski dalam keadaan sulit, yakin bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Sementara itu, gubuk tempat tinggal Mbah Wage terletak jauh di dalam hutan, dikelilingi pepohonan tinggi yang lebat. Dari jauh gubuk itu terlihat sederhana, terbuat dari bambu dan atap daun rumbia. Namun suasananya terasa misterius dan sedikit angker, terutama saat matahari mulai terbenam. Begitu memasuki area gubuk, udara menjadi lebih dingin dan sunyi. Suara burung dan hewan hutan menjadi lebih jelas, sementara cahaya matahari sulit menembus celah-celah daun. Gubuk itu dikelilingi oleh tanaman-tanaman liar dan bunga-bunga yang tumbuh bebas, memberi kesan alami tapi juga sedikit menakutkan. Di dalam gubuk terdapat alat ritual yang dipenuhi dengan berbagai jimat dan benda-benda klinik. Mbah Wage seringkali menghabiskan waktu di sana, menyiapkan bahan-bahan untuk ritual penglarisan.
Aroma dupa yang kuat mengisi ruangan, membuat siapapun yang masuk merasa seolah berada di dunia yang berbeda. Bawagi sendiri adalah sosok yang terlihat karismatik namun misterius. Dengan penampilan sederhana dan tatapan tajam, dia memiliki aura yang membuat banyak orang merasa ragu sekaligus terpesona. Banyak yang datang dengan harapan, tetapi tak jarang mereka merasa sedikit takut saat mendekati gubuknya. Meski suasana di gubuknya angker, Bawagi adalah sosok yang baik hati. Dia siap membantu siapapun yang datang dengan niat tulus. Namun banyak yang mengingatkan bahwa bertemu dengannya tidaklah mudah. Siapa yang datang dengan niat buruk akan merasakan konsekuensinya, katanya, membuat banyak orang berpikir dua kali sebelum memutuskan untuk mendatangi gubuknya. Disinilah Bawagi menjalani hari-harinya menghubungkan dunia nyata dengan dunia mistis, menyimpan berbagai rahasia yang hanya diketahui oleh beberapa orang. Gubuk ini adalah tempat di mana harapan dan ketakutan saling bertemu, menciptakan suasana yang sulit dilupakan. Hari-hari berganti. Pagi di warung ayam geprek Pak Karta, mulai saat matahari baru terbit, suara ayam berkokok dan kicauan burung menjadi musik pagi yang menyenangkan. Pak Karta bangun lebih awal untuk menyiapkan bahan-bahan masakan. Ia menyapu warung dan menyiapkan meja. Aroma bumbu ayam geprek mulai tercium, tetapi suasana masih sepi. Meskipun harapan ada, Pak Karta tahu bahwa pagi hari adalah waktu yang paling lambat untuk menarik pelanggan. Siang datang, dan terik matahari mulai menyengat. Biasanya jalan raya di depan warung menjadi ramai dengan pengendara yang lewat, tetapi warung Pak Karta tetap sepi. Dia berdiri di depan warung, menyapa setiap orang yang lewat dengan senyuman, berharap ada yang mampir. Jika ada pembeli, Pak Karta melayani dengan penuh semangat. Namun setelah mereka pergi, kesunyian kembali menyelimuti warung. Malam pun tiba dan suasana di warung berubah menjadi lebih tenang. Lampu-lampu dinyalakan, menciptakan suasana hangat. Beberapa pelanggan datang untuk makan malam, tetapi tidak sebanyak yang diharapkan. Setelah tutup, Pak Karta dan Bu Yati sering berbincang tentang hari itu. Malam menjadi waktu refleksi bagi mereka. Mereka membahas harapan, mimpi, dan kekhawatiran yang terus menghantui. Dalam kegelapan malam, rumah mereka terasa lebih dekat. Dan meskipun ada tekanan dari masalah keuangan, cinta dan harapan tetap menguatkan mereka untuk terus berjuang. Sementara itu kondisi finansial keluarga semakin menekan. Setiap bulan, Pak Karta harus membayar utang yang terus menggunung. Bagaimana ini, Bu? Kita sudah mencoba semua cara, keluhnya kepada Bu Yati saat mereka berbincang di malam hari. Bu Yati dengan senyuman penuh pengertian selalu berusaha memberikan semangat, meski dalam hatinya pun ada rasa khawatir. Kebutuhan keluarga semakin bertambah. Anak-anak mereka membutuhkan biaya sekolah. Sementara Pak Karta hanya mengandalkan penghasilan dari warung. Hari demi hari berlalu dan ketidakpastian semakin menghimpit. Di dalam hatinya berkata, ia tahu bahwa setiap usaha harus ada hasilnya dong. Tetapi saat itu semua terasa sulit. Di tengah kesulitan itu, Pak Karta pun hampir menyerah. Hari-hari berlalu tetapi situasi di warung ayam geprek Pak Karta tidak kunjung membaik. Utang semakin menumpuk, membuat pikirannya semakin berat. Setiap bulan dia harus membayar cicilan yang terus menghantui. Ketika menerima tagihan dari debt collector, rasa panik seringkali melanda. Ia pun mulai gali lubang tutup lubang, mencari pinjaman dari teman-teman dekat, berharap bisa mendapatkan sedikit modal untuk memperbaiki usaha. Mungkin dengan tambahan modal, aku bisa bertahan dan membuat warung ini lebih menarik, pikirnya optimis. Namun situasi malah semakin memburuk. Teman-temannya tak ada yang mau mendekatinya. Dalam kesulitan seperti itu, mana yang akan mendekat? Setan pun kadang ogah. Pak Karta tambah putus asa. Dia berjalan pulang dari satu tempat ke tempat lain, mencari pinjaman. Tetapi semua usaha itu seolah sia-sia. Rasa frustasi menyelimutinya, membuatnya seringkali terjaga di malam hari, memikirkan apa yang harus dilakukan. Badan semakin kuyuh, kurus, tak berdaging. Namun setiap kali bertemu dengan istri tersayangnya, Bu Yati, dia berusaha menyembunyikan rasa kesalnya. Kita harus berusaha lebih keras ya, ujarnya sambil memaksakan senyum. Setelah pertemuan singkat dengan Pak Damir di pekan lalu, pikiran Pak Karta pun berkecamuk. Ia merasa seperti terjepit dalam situasi yang tak ada jalan keluar. Kesana kemari, tetap nihil hasilnya. Apa salahnya mencoba, batinnya.
Rasa putus asa dan kebutuhan untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya mendorongnya untuk mengambil keputusan berani. Keesokan harinya Pak Karta bangun dengan semangat baru. Ia menyiapkan semua yang diperlukan untuk perjalanan ke hutan. Dengan hati berdebar, ia bertekad menemui Mbah Wage, dukun yang diharapkan bisa membantunya mengubah nasib. Kalau ini bisa jadi solusi, kenapa tidak? Katanya pada diri sendiri sambil merapihkan warungnya. Sesaat sebelum berangkat, Pak Karta melihat Bu Yati yang sedang menyiapkan sarapan. "Bu, aku mau pergi ke hutan untuk ketemu Mbah Wage. Mungkin beliau bisa membantu kita," ujarnya menjelaskan rencananya. Bu Yati memandangnya dengan cermat. "Hati-hati Pak, tapi jika Bapak yakin, semoga ini jadi jalan yang baik ya," jawabnya penuh harap. Dengan langkah mantap Pak Karta meninggalkan rumah. Sesampainya dekat dengan hutan, di tempat tinggalnya Pak Wage, ia mulai menyusuri jalan setapak. Suasana di sekitarnya terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang akan berubah. Meskipun masih ada keraguan, harapan baru mulai menyala dalam dirinya. Semoga Mbah Wage bisa memberikan solusi yang selama ini aku cari, pikirnya. Saat tiba di pinggir hutan, Pak Karta menarik nafas dalam-dalam, merasakan aroma tanah basah dan suara alam yang menenangkan. Dengan penuh keyakinan, ia melangkah lebih jauh, berharap pertemuan ini bisa mengubah segalanya. Dalam benaknya, hanya ada satu tujuan, menyelamatkan usaha dan keluarganya. Setelah berjalan cukup jauh ke dalam hutan, Pak Karta akhirnya sampai di gubuk Mbah Wage. Gubuk ini tampak sederhana, tetapi aura misterius menyelimuti tempat itu. Pak Karta berdiri di depan pintu, merasa cemas dan ragu. Namun ia mengingat semua kesulitan yang dihadapi dan bertekad untuk melanjutkan. Mbah Wage menyambutnya dengan senyum ramah. "Selamat datang Pak, saya sudah menunggu kedatangan sampean. Masuklah," katanya sambil menuju ke dalam gubuk. Di dalam, suasana terasa berbeda. Aroma rempah dan lilin menyala, memenuhi udara. Angklung kecil, dikelilingi berbagai sesajen dan jimat, menciptakan suasana yang penuh misteri. "Sekarang kita akan melakukan ritual penglarisan," ujar Mbah Wage sambil mengambil beberapa bahan dari meja. Pak Karta mengangguk, berusaha menenangkan dirinya. Saat Mbah Wage mulai menyiapkan semua perlengkapan, rasa cemas Pak Karta semakin meningkat. Apakah ini benar-benar akan berhasil? Pikirnya. Mbah Wage memulai ritual dengan suara lembut, mengucapkan mantra yang tidak dimengerti Pak Karta. Dia mencampurkan ramuan ke dalam wadah dan menyalakan dupa. Asap mengepul membentuk pola-pola aneh di udara. "Fokuskan pikiran dan harapanmu Karta. Biarkan energi ini mengalir ke dalam tubuhmu," nasihat Mbah Wage. Meskipun merasa cemas, Pak Karta mulai membayangkan warungnya yang ramai dengan pelanggan. Dia membayangkan anak-anaknya yang tersenyum bahagia perlahan. Harapan baru pun muncul di dalam hatinya. "Semoga ini semua akan membawa perubahan," ucapnya dalam hati. Setelah ritual selesai, Mbah Wage menatap Pak Karta dengan serius. "Ingat Pak, hasilnya tergantung pada usaha dan niat sampean. Jalan ini bukan hanya soal keberuntungan, tetapi juga kerja keras dan kejujuran," katanya. Pak Karta mengangguk, menyadari betapa pentingnya untuk tetap berusaha setelah ritual ini. Dengan hati yang lebih tenang, Pak Karta meninggalkan gubuk Mbah Wage. Dia merasa ada semangat baru yang mengalir dalam dirinya. Hanya mungkin harapan yang selama ini dicari akan segera terwujud. Semoga saja. Kembali ke warung, kembali ke rutinitas. Setelah kembali dari gubuk Mbah Wage, Pak Karta merasa bersemangat, seperti ada energi yang dikedepanin. Ia kembali ke warung dengan harapan baru yang menggebu-gebu. Semoga ritual itu membawa keberuntungan, gumamnya saat membuka pintu warung. Keesokan harinya ketika matahari baru saja terbit, Pak Karta mulai menyiapkan bumbu sambal. Tiba-tiba seorang pengendara motor berhenti dan melangkah masuk. "Halo Mas, ada ayam geprek?" tanyanya. Wajah Pak Karta seketika ceria. "Wah ada, silakan pilih," jawabnya dengan antusias. "Dada, paha, atau semuanya?" Selama beberapa hari ke depan, suasana di warung berubah drastis. Pengunjung mulai berdatangan satu persatu. Dari pagi hingga sore, kursi-kursi yang sebelumnya kosong kini terisi. Pak Karta merasa senang melihat orang-orang menikmati makanan yang disajikan. Suara tawa dan obrolan ramai memenuhi ruangan, menghangatkan suasana yang sebelumnya sepi. Pak Karta,
ini ayam geprek terenak yang pernah saya coba, ucap salah satu pelanggan sambil mengacungkan jempol. Mendengar pujian itu, hati Pak Karta meluap dengan kebahagiaan. Ia merasa semua usaha dan pengorbanannya mulai membuahkan hasil. Bu Yati yang biasanya membantu di dapur kini terlihat lebih ceria. Syukurlah Pak, semoga ini terus berlanjut, katanya sambil menyajikan minuman untuk pelanggan. Pak Karta mengangguk, penuh rasa syukur. Ia mulai melihat impian yang sempat pudar kini kembali hidup. Dalam suasana yang ramai itu, Pak Karta merasa kesuksesan ada di depan mata. Setiap senyum pelanggan memberi energi baru. Dia tahu bahwa meskipun ritual telah dilakukan, semua ini juga hasil dari kerja keras dan usaha yang tidak henti-hentinya. Ini baru awal, pikirnya penuh optimisme. Dengan semangat yang baru dan pelanggan yang terus berdatangan, Pak Karta merasa yakin bahwa masa depan warung ayam gepreknya akan semakin cerah. Setiap hari adalah langkah menuju kesuksesan yang lebih besar, dan ia bertekad untuk menjaga semua ini agar tetap berjalan. Warung ayam geprek Pak Karta kini berubah menjadi tempat yang ramai dan laris manis. Setiap hari, pelanggan berdatangan dari berbagai arah, membuatnya sulit untuk menghitung berapa banyak ayam yang harus disiapkan. Keuntungan yang melimpah membuat Pak Karta merasa bangga. Dia bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan bahkan mulai menabung untuk masa depan. Namun di balik kesuksesan itu, Pak Karta merasa ada yang tidak beres. Rasa gelisah mulai menghantui pikirannya. Meskipun warungnya selalu ramai, setiap kali malam tiba, ia sulit tidur. Ketenangan mulai berkurang. Apa ini semuanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang mengintai? Tanyanya dalam hati. Ia merasa ada banyak pasang mata yang dirasa Pak Karta selalu memperhatikan Pak Karta di waktu malam. Pertanyaan itu muncul dari dalam hati Pak Karta sambil memandang warung yang terlihat hidup di bawah lampu kuning. Pelanggan seringkali membicarakan betapa enaknya ayam geprek buatannya. Tapi di sisi lain, ada bisikan di kepalanya yang membuatnya cemas. Suatu malam, saat menyiapkan bahan, ia merasakan seakan ada yang mengawasi. Sosok tak kasat mata tampak melintas di sudut pandangnya. Pak, sampean baik-baik saja toh? Tanya Bu Yati yang melihat suaminya tanpa gelisah. Iya Bu, hanya sedikit lelah, jawabnya mencoba menyembunyikan rasa khawatir. Namun di dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang harus diperhatikan. Suara-suara aneh kadang terdengar saat malam tiba. Dan beberapa pelanggan juga mengeluh tentang pengalaman aneh saat makan di warung. Rasa bersalah mulai menyelinap masuk. Pak Karta merasa tidak tenang. Seolah ada harga yang harus dibayar atas kesuksesan ini. Meskipun keuntungan melimpah, ia terus mempertanyakan apakah semua ini sepadan? Apakah aku harus membayar dengan sesuatu yang lebih besar? Pikirnya saat terjaga di larut malam. Keberhasilan yang diraihnya seolah menjadi dua sisi mata uang. Ia bersyukur atas semua yang didapatkan, namun di sisi lain, gelisah itu terus mengganggu. Ketenangan yang diinginkannya terasa semakin jauh, dan ia tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk menghadapi rasa cemas ini sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Suatu sore, setelah hari yang ramai, seorang pembeli bernama Ibu Rina memutuskan untuk membeli ayam geprek untuk dibawa pulang. Ia adalah pelanggan setia, dan setiap kali mampir, ia selalu memuji kelezatan masakan Pak Karta. Bungkus satu ya Pak, pasti enak, pintanya dengan senyum ceria. Namun saat Ibu Rina membuka bungkusan ayam geprek di rumah, senyumnya mendadak pudar. Kenapa ini? Teriaknya melihat ayam yang seharusnya lezat tampak busuk dan berulat. Aroma tak sedap menyengat hidungnya. Dia merasa sangat kecewa dan langsung menghubungi Pak Karta. Pak Karta, ayam geprek yang saya bawa pulang kok ada ulatnya? Ini tidak bisa diterima Pak. Suaranya bergetar, penuh kemarahan. Berita buruk itu cepat menyebar di antara pelanggan. Orang-orang mulai berbicara, dan bisikan tentang kejadian aneh itu mengguncang reputasi warung yang telah dibangun dengan susah payah. Pak Karta merasa tertegun dan bingung. Apa yang terjadi dengan ayam yang kami masak? Pikirnya, khawatir akan dampak dari kejadian ini. Di malam hari, saat warung sudah tutup dan suasana menjadi sunyi, Pak Karta merasakan ketegangan yang aneh. Ketika ia sedang membersihkan meja,
tiba-tiba ia melihat bayangan di sudut ruangan. Awalnya ia mengiranya kepenatan yang membuatnya halusinasi. Namun ketika ia melihat lebih dekat, sosok misterius tampak berdiri di dekat pintu, mengenakan pakaian putih dan tidak terlihat jelas. Hatinya pun berdegup kencang. Siapa itu? Tanyanya. Suaranya bergetar, namun sosok itu tiba-tiba menghilang, seolah ditelan kegelapan. Pak Karta merasa dingin merayap di sekujur tubuhnya. Kejadian itu semakin menambah rasa cemas yang sudah mengganggunya. Apa ini semua ada hubungannya dengan ritual yang aku lakukan? Pikirnya gelisah. Malam itu Pak Karta tidak bisa tidur. Ia teringat akan nasihat Mbah Wage bahwa setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Kalimat bersayap yang ingin Pak Karta pecahkan. Mungkin kesuksesannya datang dengan harga yang harus dibayarnya. Ia pun semakin bingung antara mempertahankan warung yang kini mulai merosot reputasinya atau mencari jalan untuk mengatasi kejadian aneh ini. Sementara itu, ketika kabar tentang kejadian aneh di warung mulai menyebar, seorang remaja bernama Arif yang kebetulan sedang mampir untuk makan tidak menyangka akan menjadi bagian dari masalah yang lebih besar. Sambil menikmati ayam geprek di tempat, ia melihat suasana di dalam warung dan merasa terpikir untuk mengabadikannya dengan ponselnya. Namun saat ia memeriksa foto yang diambilnya, wajahnya berubah menjadi pucat. Dalam salah satu foto, tampak sosok misterius berdiri di sudut ruangan, samar-samar dan tidak jelas. Aduh, ini aneh banget, gumamnya. Tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Rasa ingin tahunya membuatnya memutuskan untuk mengunggah foto tersebut ke media sosial dengan caption yang menggugah rasa penasaran. Kira-kira siapa sosok ini yang ada di warung geprek Pak Karta? Kunjungilah warung ayam geprek yang katanya pengarisan. Begitu captionnya di media sosial. Dan tanpa disangka, foto tersebut menjadi viral dalam waktu singkat. Ribuan orang mulai mengomentari dan membagikannya, menciptakan rumor tentang warung Pak Karta. Banyak yang penasaran dan ingin membuktikan sendiri, sementara sebagian lagi merasa ngeri dan memilih untuk menjauh. Wah, saya tidak mau ke warung itu, katanya ada penampakan, ucap seorang wanita di grup percakapan. Suasana di warung yang awalnya ramai kini mulai sepi kembali. Pak Karta merasakan dampak dari foto viral itu. Setiap hari pelanggannya semakin sedikit dan beban berat di pundaknya semakin terasa. Pak Karta tidak bisa percaya. Apa ini semua gara-gara penglarisan yang saya lakukan? Pikirnya sambil menatap warung yang kini kehilangan banyak pelanggan. Ia merasa putus asa dan bingung. Keberhasilan yang diraihnya tampak seperti mimpi yang berubah menjadi mimpi buruk. Dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk menjelaskan situasi ini kepada Bu Yati. Bu, ini tidak baik. Kita harus melakukan sesuatu sebelum semuanya hancur, ucapnya. Suaranya penuh kekhawatiran. Istrinya menatapnya dengan penuh pengertian. Kita harus mencari usaha solusi, Pak. Mungkin kita bisa meminta bantuan Ustadz untuk bisa menenangkan hati Bapak yang tiap malam selalu gelisah dan ada yang mengawasi. Di saat-saat kritis seperti ini, Pak Karta tahu bahwa dia harus berjuang untuk menyelamatkan warung dan keluarganya, dan juga dirinya sendiri. Kesuksesan yang dulu begitu manis kini menjadi beban yang mengancam. Pikirannya, dia harus menemukan cara untuk menghentikan rumor ini dan mendapatkan kembali kepercayaan pelanggan. Dan Pak Karta pun berusaha memanggil Pak Ustadz Rizal untuk mengusir sosok yang ada di dalam foto, yang Pak Karta sendiri tidak tahu bahwa itu adalah makhluk pesugihannya. Setiap malam, Pak Karta mulai terganggu. Ia merasa lelah, badannya tidak bertenaga, dan kadang-kadang sakit kepala tak kunjung reda. Bapak kenapa, Pak? Sepertinya badannya kok tidak fit, tanya Bu Yati, yang selalu cemas melihat suaminya akhir-akhir ini. Aku baik-baik saja, Bu, jawabnya, meski dia tahu itu bohong. Tidur pun menjadi sulit. Setiap malam bayangan sosok misterius dan keraguan menghantuinya. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, merasa seolah ada sesuatu yang mengintai. Apa ini semua akibat kesalahan yang aku buat? Tanyanya dalam hati. Rasa sakit dan ketidakpastian menggerogoti semangatnya. Tanpa membuang waktu, Bu Yati langsung mencari Ustadz Rizal. Dia pergi ke rumahnya yang tidak jauh dari desa. Saat sampai di sana, dia disambut hangat oleh Ustadz Rizal. Selamat datang, Bu Yati. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya dengan ramah. Bu Yati menceritakan semua yang terjadi.
Mulai dari kesuksesan awal warung hingga kejadian aneh dan foto viral yang membuat usaha mereka terpuruk. Suami saya merasa putus asa dan sakit-sakitan, Pak Ustadz. Saya tidak tahu harus bagaimana, katanya dengan penuh harapan. Ustadz Rizal mendengarkan dengan seksama, kemudian mengangguk. Saya akan membantu mengungkap misteri ini. Kita perlu menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, ujarnya. Dia menyarankan Bu Yati untuk membawa Pak Karta ke rumahnya agar bisa melakukan beberapa praktek ruqyah atau pengobatan. Keesokan harinya, Bu Yati mengajak Pak Karta untuk menemui Ustadz Rizal. Meski awalnya enggan, Pak Karta akhirnya setuju setelah melihat semangat istrinya. Saat mereka tiba di rumah Ustadz, suasana terasa tenang dan menenangkan. Ustadz Rizal mulai melakukan ritual pembersihan, mengucapkan doa-doa. Sambil melakukannya, dia menjelaskan kepada Pak Karta bahwa mungkin ada energi negatif yang mengganggu usahanya. Terkadang kesuksesan datang dengan tantangan yang harus kita hadapi, katanya. Setelah pengobatan selesai, Ustadz Rizal meminta Pak Karta untuk berbagi semua yang terjadi, termasuk ritual pengarisan yang dilakukan bersama Mbah Wage sebelumnya. Dengan terbuka, Pak Karta mengakui segala hal. Ustadz Rizal mendengarkan dengan seksama dan berusaha memahami akar permasalahan. Insya Allah, kita akan mencari jalan keluar dari ini, kata Ustadz Rizal, memberi harapan baru kepada Pak Karta. Bu Yati merasa lega melihat suaminya kembali mendapatkan semangat. Mereka berdua tahu bahwa meskipun perjalanan ini berat, mereka tidak sendirian. Dengan bantuan Ustadz Rizal, harapan baru mulai bersemi. Setelah melakukan ritual bersama Ustadz Rizal, perlahan-lahan kesehatan Pak Karta mulai membaik. Rasa sakit yang mengganggu kini berkurang dan pikirannya pun mulai jernih. Dalam momen-momen tenang, ia merenungkan semua yang telah terjadi. Apa yang sebenarnya aku lakukan, pikirnya, merasa menyesal atas keputusan yang diambil, pergi ke rumah Mbah Wage. Saat duduk di teras warung yang kini sepi, Pak Karta mulai menyadari betapa besar kesalahannya. Ia teringat bagaimana ia tergoda untuk mencari jalan pintas demi kesuksesan. Aku seharusnya percaya pada keras dan kejujuran, ujarnya pada diri sendiri. Penyesalan menyelimuti hatinya, membuatnya merasa berat. Ia juga teringat akan nasihat Ustadz Rizal tentang pentingnya niat yang baik dalam setiap usaha. Aku telah mengabaikan hal itu demi keuntungan sesaat, katanya, sambil menatap jauh ke jalan. Kesadaran ini membuatnya merasa ingin bertaubat, ingin memperbaiki segala kesalahan yang telah dibuat. Malam itu, setelah semua kegiatan di warung selesai, Pak Karta meminta Bu Yati untuk duduk bersamanya. Bu, aku ingin meminta maaf. Ternyata aku sudah mengambil jalan yang salah dan merugikan kita, ungkapnya dengan suara bergetar. Bu Yati menatap suaminya dengan penuh pengertian. Aku tahu, Pak, tapi kita bisa memperbaikinya bersama, balasnya lembut. Dengan penuh harapan, Pak Karta berdoa, memohon ampunan atas segala kesalahan dan niat buruk yang pernah muncul dalam hatinya. Ya Allah, aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin berdagang dengan cara yang halal dan jujur, ujarnya dengan tulus. Ia merasa lega, seolah beban berat di pundaknya mulai terangkat. Sejak saat itu Pak Karta berkomitmen untuk kembali jalur yang benar dan selalu berkonsultasi dengan Ustadz Rizal. Ia ingin membangun warungnya dengan cara yang sesuai dan memperbaiki reputasinya di mata pelanggan, supaya tidak ada lagi ayam yang busuk saat tiba di rumah dan tidak ada lagi penampakan makhluk pengarisan di warungnya. Dengan semangat baru, ia bertekad untuk bekerja lebih keras dan selalu bersyukur atas setiap rezeki yang didapatkan. Ini adalah langkah awal menuju perubahan yang lebih baik atas kesempatan yang diberikan kepada Pak Karta kembali. Aku tidak ingin lagi mengambil jalan pintas. Kita harus melakukan ini dengan cara yang benar, ucapnya penuh keyakinan. Pak Karta mulai memperbaiki diri tentang bisnis yang halal. Ia membaca buku tentang manajemen usaha, mengikuti seminar, mendengarkan podcast-podcast positif di YouTube, dan bertanya kepada orang-orang yang berpengalaman. Ia ingin memastikan setiap langkah yang diambil adalah langkah yang baik dan tidak merugikan orang lain. Ilmu itu penting, dan aku harus belajar dari pengalaman ini, pikirnya. Tidak hanya fokus pada makanan, Pak Karta juga memperhatikan kualitas bahan baku yang digunakan. Ia mulai mencari pemasok yang terpercaya dan menjamin bahwa semua bahan yang digunakan adalah berkualitas dan halalan thayyiban. Konsumen harus tahu bahwa mereka mendapatkan yang terbaik dari warung kita, ujarnya kepada Bu Yati. Setelah mempersiapkan semuanya, Pak Karta memutuskan untuk mengganti menu dengan variasi baru yang lebih menarik dan sehat.
ia ingin memberikan pengalaman baru bagi pelanggannya. "Mari kita buat menu yang bisa diterima semua orang, Bu. Bukan hanya ayam geprek," katanya bersemangat. Dia juga mengajak Bu Yati untuk ikut terlihat lebih aktif dalam pengelolaan warung. "Bu, kita harus bekerja sama untuk mengembalikan kepercayaan pelanggan," ungkapnya. Dengan bekerja sama mereka berdua merasa lebih kuat dan siap menghadapi tantangan baru. Pak Karta merasa optimis. Kali ini ia mengundang pelanggan lama untuk kembali dan memperkenalkan menu baru dengan sambutan hangat. Setiap pelanggan yang datang disambut dengan senyum dan pelayanan terbaik. "Monggo, kami akan memberikan yang terbaik buat sampean-sampean," kata Pak Karta dengan tulus. Setelah berjuang dengan usaha baru yang jujur dan bersih, Pak Karta mulai melihat hasil dari semua kerja kerasnya. Pelanggan perlahan-lahan kembali datang ke warungnya. Suasana yang dulu sepi kini mulai ramai lagi. Dan tentunya sudah tidak ada makhluk pesugihan di warungnya. Dan tawa serta canda kembali mengisi ruangan. "Alhamdulillah, akhirnya mereka datang lagi," serunya dengan penuh syukur saat melihat kursi-kursi terisi kembali. Bu Yati merasa bangga melihat suaminya bertransformasi. "Kita berhasil, Pak. Semua usaha ini tidak sia-sia," katanya sambil tersenyum. Mereka berdua merasa lega dan bahagia bisa membangun kembali usaha mereka dengan cara yang benar. Dengan waktu, warung ayam geprek Pak Karta menjadi salah satu tempat favorit di desa. Pelanggan tidak hanya datang untuk makan, tetapi juga untuk berbagi cerita dan merasakan kehangatan suasana. "Kami sudah jadi keluarga di sini," kata salah seorang pelanggan setia. Pak Karta menatap warungnya dengan penuh rasa syukur. Ia tahu perjalanan ini penuh pelajaran berharga. Kini ia bisa menjalani hidupnya dengan tenang, bekerja dengan cara yang halal, dan membagikan kebahagiaan kepada orang lain. "Ini adalah awal baru dan aku akan terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Insya Allah," pikirnya, merasa penuh harapan untuk masa depan. Pesan moral, kesuksesan yang diperoleh dengan cara curang hanya akan membawa masalah. Kejujuran dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai keberhasilan yang sejati. Selesai. Semoga bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Tony Evas pamit. Sampai jumpa.